Saya Banda Aceh. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya yang pertama. Adapun pembelajaran ini dilakukan secara daring. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, baiklah. Hari ini masuk dengan ibu ya. Kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar kita baca doa dulu nak ya. Coba Najwa pimpin doanya nak. Jadi untuk memberkati proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah nak, langsung aja ya kita mulai pembelajaran pada hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Anak-anak ibu sudah tahu ya semuanya apa itu menulis surat lamaran pekerjaan. Coba gimana menurut Nabila? Surat lamaran kerja ialah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan. Begitu Bu. Jadi suratnya tuh untuk lamaran kerja. Jadi nak, simpel saja kalian yang perlu ingat, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk melamar pekerjaan gitu. Ya, langsung aja pada hari ini kita akan belajar untuk menganalisis unsur-unsur atau struktur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi tujuan hari ini kalian itu harus mampu untuk menganalisis unsur-unsur kebahasaan. Terus kalian mampu mempresentasikan dan terakhir kalian itu diharapkan mampu untuk menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan info lowongan. Ya, sudah paham? Oke, berikut ya Ibu kasih bahannya. Bisa Nabila Maufirah mana nih? Isi surat. Oh iya, pinter sekali ya. Jadi kemarin kan sudah ya kalian lihat contoh surat lamaran. Terus selanjutnya unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi, akan menganalisis unsur-unsur ini nih yang sangat penting. Karena sebelum menulis, kita harus paham dulu nih unsur-unsur kebahasaannya itu apa saja. Ya, supaya surat lamaran yang kalian hasilkan nanti, yang kalian tulis itu menjadi sebuah surat lamaran yang bagus dan runtut isi dan penulisannya. Oke, yang pertama, apa Najwa? Dia harus bagaimana? Apa sih yang harus ada? Unsur-unsur kebahasaannya ada apa? Dia harus memiliki ketepatan dalam pemilihan katanya. Jadi kata-kata yang kalian pilih itu harus tepat, harus bagus, harus sesuai. Yang kedua ada apa, Dara Nabila? Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Nah, jadi kalimat yang kalian hasilkan itu harus efektif. Jangan ada kalimat yang membuat ambigu di situ. Nah, di dalam isi. Jadi, ketika orang lain membacanya, orang lain itu akan paham. Oh, yang disampaikan ini dia ingin melamar pekerjaan sebagai apa? Misalnya langsung kalian tulis efektif kalimatnya. Artinya, ketika orang lain membaca, orang lain itu tidak akan menimbulkan salah penafsiran. Seperti itu. Yang ketiga apa sayang, Talita? Sayang, Ketiga, kepanduan paragraf. jadi yang ketiga itu kepaduan paragraf. Jadi antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu harus saling berhubungan. Harus ada yang namanya koherensi di situ, ya. Terus yang keempat apa? Siapa yang belum Ibu panggil? Nabila Safitri. Oke, yang keempat apa Nabila Safitri? Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Betul sekali. Jadi, ejaan itu harus tepat dan harus sesuai. Kapan digunakan tanda titik di situ, kapan tanda koma, huruf besarnya, huruf kapitalnya kapan digunakan. Jangan nanti kalian tulis Nabila Safitri, tulisnya N-nya kecil, Safitrinya besar gitu. Itu salah. Nanti ketika dibaca
yang menerima itu, oh ini salah, masa salah gitu cara penulisannya. Jadi semua harus diperhatikan sebelum kita belajar untuk menulis ya. Makanya hari ini kita analisis dulu unsur-unsur kebahasaannya. Oke, Ibu tampilkan suratnya ya, contoh suratnya. Nih. Terus contoh analisisnya, gini contohnya. Nah, yang pertama, contoh analisis kebahasaan. Yang pertama unsur kebahasaan, satu bentuk surat yang standar. Nah, terus nanti kalian analisis itu. Kira-kira surat yang ada yang nanti akan Ibu kirimkan beda ya sama surat ini. Kalau ini sudah contoh yang kalian analisis, nanti Ibu akan kirimkan contoh surat yang belum dianalisis. Jadi kalian menganalisisnya, ya, oke? Oke. Selanjutnya ini bentuk surat yang standar, bahasa yang baik dan benar, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Penyampaikan maksud surat pada isi surat, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang belum paham nggak? Dan kelompoknya ya. Nanti kalian akan bekerja melalui kelompok ya. Ibu bacakan ya anak kelompoknya ya. Oke, kelompok 1, kita kelompok lagi, kita akan ketemu juga ya. Oke? Ya, Bu. Oke, baiklah. Semangat, semangat. Diskusikan, boleh kalian video call, lewat WA, ataupun apa gitu. Oke, nah, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kalian disuruh untuk mengerjakan kelompok. Gimana, udah dikerjakan belum tugas kelompoknya? Udah, tapi mungkin kurang bagus Bapak kan, Bu? Gak apa-apa, kurang bagus apa nih, Najwa? Mungkin ininya background-nya, Oh, buat temnya. Gak apa-apa, yang penting isinya bagus. Udah lihat, udah. Bentar, Ibu cek dulu. Ayo, ya. Ya. Yang pertama itu Bu, bentuk surat yang standar. Jadi surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Jelas kayak gitu bahasanya Bu. Terus bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, poin yang kedua itu penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik serta penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga dan penggunaan tanda baca, titik dan koma. Gitu Bu. Tanda bacanya itu baik dan benar, jelas dan baku. Untuk yang ketiga Ibu, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media massa atau pemikiran rakyat. Pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Yang keempat, penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, namun kurang jelas menyampaikan posisi jabatan yang diinginkan. Jadi kalau buat surat lamaran itu Bu, kita langsung nulis gitu. Kita mau di posisi mana gitu, di divisi mana gitu, kayak sekretaris atau bagian pencetakan, kayak gitu. Langsung disebutkan posisi yang diinginkan agar direktur perusahaan tahu gitu Bu, kita mau di posisi mana kalau diterima kerja. Dan yang terakhir, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pada penutup surat seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma. Begitu Bu yang saya dapatkan. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Atau yang dibuat sama kawan ini udah betul-betul bagus? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Enggak? Udah dianalisis Ibu. Udah bagus. Udah bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok ini ya, kelompok 2 ya. Ya Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan dong buat kelompok 1. Keren, bagus banget backgroundnya ya. Keren. Oke. Nanti kelompok 2 ini ya punya siapa? Harisa ya? Ya, Harisa ya. Ini pertama ada satu bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Yang nomor 2, bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Nomor 3-nya ada 3 kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat perincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma karena informasi lowongan bersumber dari media massa atau
pikiran rakyat, pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Nomor 4, penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja. Nomor 5, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pada penutup surat, seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma. Langsung kita masuk kelompok 3 ya. Oke, Bu. Oke, kelompok 3. Oke, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menganalisis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu dia ada bentuk surat yang standar. Dia surat lamaran yang dibuatnya harus menggunakan format standar. Kemudian yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Kemudian dia yang ketiga ada kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Itu penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma karena informasi lowongan bersumber dari media massa atau pikiran rakyat. Pelamar mencantumkan sumber di awal, selanjutnya pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Kemudian yang keempat dia ada penyampaian maksud surat pada isi surat. Dia harus sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja dan harus efektif. Kemudian yang kelima, dia ada pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Sudah menggunakan kata yang baku dan EYD yang benar. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gimana Lili? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Cuman maksud yang dari nomor 1 itu gimana? Bentuk surat yang standar. Bentuk surat standar itu dia ada formatnya, seperti pertama kan yang kita bahas tadi ada tanggal, tempat dan tanggal, kemudian salam pembuka, habis itu ada format kita, format misalnya ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian dia mau masuk ke pekerjaan tersebut dalam bidang apa atau dalam jabatan apa, harus jelas gitu. Oke, mantap sekali. Sudah bisa. Mantap sekali ya jawabannya. Sudah bisa nih, alhamdulillah. Semua udah jelas belum? Udah jelas semuanya? Oke, alhamdulillah kalau memang sudah jelas. Jadi menurut Ibu ya, yang dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah benar. Cuma kelompok 2 dan 3 yang di bagian poin yang keempat seharusnya itu pelamar itu mencantumkan seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, dia mencantumkan dia mau melamar ke bagian mana. Mau jadi melamar bagian apa? Apakah sebagai staff manager, staff keuangan, atau misalnya mau lamar sebagai AA, misalnya gitu. Harus jelas ditujukan. Bisa mau ingin posisi bagian apa gitu. Yang lainnya udah oke. Jadi menurut Ibu ya, yang hari ini kita kasih poin plus kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Insya Allah kelompok 2 dan 3 juga untuk kedepannya ya. Semangat lagi berusaha, oke? Oke, jadi dapat nilai plus nih untuk kelompok 1 ya hari ini ya. Oke, oke baiklah nak. Jadi hari ini cukup sekian di surat lamaran pekerjaan ya, berdasarkan info lowongan. Ya. Nanti setelah kalian tulis, kalian kirimkan ke Ibu via email. Oke, bisa? Ya, menguji pengetahuan kalian pada bagian bab ini, Ibu itu Ibu barusan ya sudah mengilingkan link kuisis ya. Jadi kalian bisa jawab itu soalnya ada 1 sampai 10, bisa kalian jawab ya mulai dari sekarang sampai batasnya jam 23.59 nanti Ibu terima, bisa kalian jawab ya. Ibu ini dulu ya, apa sih yang Nabila Safitri, coba hari ini apa sih materi yang kamu ingat ataupun kamu dapatkan hari ini apa nak? Yaitu tentang apa?
Tentang ini Bu, analisis unsur kebahasaan surat lamaran. Yang pokok-pokok inti-intinya gitu Bu. Yang kita harus menggunakan bahasa baku, terus penempatan poin-poinnya. Gitu Bu. Alhamdulillah, ini mewakili beberapa orang aja ya. Insya Allah semuanya Ibu yakin yang ada di kelas ini, insya Allah semuanya pandai, bisa semuanya menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, Alhamdulillah. Semoga selamat beraktivitas masuk pelajaran yang lain ya Nak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa di email ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.